Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Aufa Rizky Kusuma dengan NIM 135246061 akan mempresentasikan terkait makalah saya, yaitu terkait dengan comparative study of supervised learning algorithm for disease detection based on symptoms description gitu ya. Jadi pada awalnya paper ini dibuat dengan tujuan bahwasanya dalam mendeteksi penyakit itu salah satu task yang cukup kompleks gitu ya dalam machine learning gitu, di mana dalam data sehari-hari kita diberikan unstructured data, di mana itu memerlukan yang namanya machine learning untuk dapat mengklasifikasikan penyakit-penyakit yang terkait gitu ya. Nah, dengan adanya data yang berlimpah saat ini, maka kita bisa membangun sebuah model yang dapat melakukan pemetaan antara X inputnya adalah deskripsi daripada penyakit tersebut dan kemudian Y-nya atau target variabelnya adalah berupa sebuah penyakit gitu ya. Nah, dalam paper ini akan digunakan beberapa supervised learning algorithm di mana diberikan sebuah dataset feature X dan sebuah target variable Y gitu. Di mana algoritma yang akan dipakai adalah SVM yaitu support vector machine, kemudian KNN dan juga logistic regression, di mana ketiga algoritma ini cukup berkaitan dengan konsep aljabar linear. Lebih lanjut dalam beberapa theoretical framework yang terkait adalah yang pertama terkait dengan pattern recognition theory, di mana manusia sendiri dalam mengingat sebuah informasi itu ada beberapa teori yang ditawarkan. Beberapa misalkan the theory of template, di mana manusia itu menyimpan sebuah template gitu ya dalam ketika tersimulasi dengan sebuah pengalaman baru, dia akan uh, menyimpan itu sebagai sebuah template, dan ketika diterima sebuah input baru akan dicocokkan manakah yang paling uh, dapat diterima gitu oleh berdasarkan template yang sudah ada gitu. Tapi yang cukup penting di sini adalah terkait dengan the theory of feature, di mana ketika kita mengalami sebuah kejadian atau mengalami sebuah pengalaman baru gitu ya, dalam mengenali polanya, kita akan memperhatikan feature-feature yang penting yang terkait dengan kejadian tersebut. Nah, dengan hal ini kita bisa memperhatikan bahwa pengetahuan kita itu sebetulnya mirip dengan sebuah mesin gitu, di mana kita menggunakan feature-feature untuk bisa mengklasifikasikan sebuah pattern gitu ya. Dan inilah ya konsep yang digunakan dalam machine learning ini. Nah, lebih lanjut, dalam statistical learning itu sendiri, itu adalah sebuah fondasi bagi supervised learning algorithm yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya statistical learning adalah sebuah studi matematika di mana diberikan sebuah K buah prediktor X1, X2 sampai XK dengan kuantitatif responnya adalah Y, maka dalam statistical learning kita harus mencari sebuah fungsi F dengan masukan X yang mana Y harus sama dengan F dari X ditambah dengan sebuah faktor epsilon, di mana epsilon ini adalah sebuah faktor error. Dan kalau dilihat di figur ini kita bisa lihat bahwa ini misalkan adalah sebuah dataset statistical learning ya, contohnya bahwasanya dari sebuah data kita ingin mencari sebuah dalam hal ini ya linear regression yang dapat memfitkan ke semua data. Dan kita harus mencari sebuah fungsi F yang meminimalkan errornya ini. Jadi lebih lanjut kita akan meminimalkan fungsi error R alpha ini. Kemudian terkait dengan supervised learning, kita mengetahui bahwa dalam supervised learning ada dua task yang biasanya muncul dalam supervised learning, yaitu classification dan regression. Dimana classification itu adalah sebuah task di mana kita harus mengassign sebuah X gitu ya, berdasarkan sebuah input fitur X, kita harus mengklasifikasikan dia terhadap sebuah predefined classes. Jadi kita sudah memiliki kelas-kelas dari kelas-kelas dari prediktor dari target variabelnya, dan kita harus menentukan kelas-kelas tersebut. Dan bedanya dalam regression adalah kita akan mencari sebuah
identify a relationship between variables and predict continuous outcome. Jadi perbedaannya regression itu kita akan lebih fokus kepada outcome-nya adalah continuous. Jadi hasilnya bukan berupa sebuah kelas, tapi berupa sebuah angka numerik. Nah, lebih lanjut terkait dengan algoritma yang dipakai adalah terkait dengan SVM. Support vector machine adalah adalah suatu algoritma di mana misalkan ya untuk kasus yang linear kita punya sebuah training sample S, di mana S itu adalah himpunan pair of input dan output X1, Y1 sampai dengan XL sampai YL. Dalam hal ini kita akan coba jelaskan dalam bentuk Y. Y-nya adalah sebuah classification, binary classification min 1 plus 1. L adalah total number of data, X, Y, adalah labelnya. Maka kita harus dalam SVM kita harus mencari sebuah hyperplane, sebuah bidang dalam dimensi tinggi tentunya, yang membuat mereka jarak, misalkan ya kita punya bidangnya seperti ini klasifikasinya, kita harus membuat sebuah bidang dengan margin yang margin gamma, dalam hal ini margin gamma yang cukup besar gitu ya. Kenapa dibuat cukup besar? Karena kita ingin membuat hyperplane itu cukup jauh sehingga kita bisa mendifferentiate itu dengan lebih baik. Jadi semakin jauh akan mendifferentiate tiap-tiap kelas dengan lebih baik. Tentunya ini akan menjadi task yang lebih kompleks ketika kita berbicara tentang klasifikasi yang dengan variabel yang lebih banyak, karena akan membuat kemungkinan untuk passing through each other untuk tiap hyperplane itu menjadi lebih tinggi tentunya, gitu ya. Dimana dalam hal ini kita bisa menggunakan a primal Lagrangian formulation untuk untuk memaksimalkan margin tersebut. Nah, dalam logistic regression pun juga sama gitu ya. Dalam logistic regression kita akan melakukan binomial dan multinomial logistic. Di sini ada beberapa jenis gitu ya, binomial, multinomial gitu ya. Dan di sini adalah misalkan premis permasalahannya adalah misalkan kita punya sebuah input fitur X dengan dependent variable, misalkan dependent variable Y that only takes binary values gitu ya. Jadi kita akan punya sebuah Z di mana Z itu adalah perkalian titik antara weight dengan input feature-nya ditambah dengan B gitu ya. Nah, maka nanti dengan menggunakan logistic regression kita akan memetakan si Z itu dengan menggunakan sebuah fungsi sigmoid. Jadi secara alami sebetulnya kan kita lihat bahwa si Z ini akan bisa bernilai numerik gitu ya. Tapi dengan kita menggunakan logistic function kita akan memetakan ini hanya ke antara minus 1 sampai 1. Jadi ini adalah logistic regression. Nah, lebih lanjut kita akan membahas terkait dengan text X vector representation gitu ya, bahwa nanti di dataset kan kita akan berurusan dengan teks gitu ya. Maka ketika kita berurusan dengan teks, maka kita perlu merepresentasikan teks tersebut sebagai sebuah vektor. Nah, inilah yang penting gitu ya. Nanti jadi misalkan kita punya sekoleksi M document, maka the entire dataset can be represented as a feature matrix gitu. Dimana tiap kolomnya itu berkoresponden dengan sebuah dokumen, dan each row correspond to a dokumen ya, terbalik ya, baris itu berkoresponden dengan dokumen dan kolom itu berkorespondensi dengan term feature-nya. Lebih lanjut nanti akan digunakan LSA, dimana LSA itu the theory of meaning, dimana dalam sebuah teks kita ingin melakukan ekstraksi daripada informasi yang relevan gitu ya, daripada teks yang kita punya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah misalkan kita punya teks yang sangat panjang gitu dan kita ingin menangkap informasi yang pentingnya saja, maka kita bisa menggunakan LSA. Di mana LSA ini nantinya kita akan memodelkannya ini dengan back of words ya, back of words. Jadi akan dalam sebuah teks kita akan bikin back of words dan kita akan lakukan tokenization, stop word removal, stemming ya, word frequency computation itu bisa juga. Itu bagian daripada LSA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat sebuah matriks gitu ya, membuat sebuah penyederhanaan terhadap sebuah teks gitu. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu propose scheme. Nah, misalkan the dataset used in this study itu adalah 25.000 synthetic healthcare records.
Jadi misalkan saya akan tunjukkan di sini, ini adalah dataset yang saya pakai ya, yang sudah saya cantumkan di Kaggle. Kita lihat bahwa patient kita di sini punya patient ID, age, gender, symptom, symptom count, dan disease. Disease ini adalah targetnya, symptom count itu adalah berapa banyak simptom yang ada pada symptoms list of symptoms ini yang berupa teks gitu ya. Gender, age gitu ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa di sini kita melihat bahwa ini symptoms ini adalah berupa teks. Sehingga berpotensi untuk kita bisa lakukan terapkan LSA untuk mendapatkan fitur-fitur pentingnya. Jadi tiap-tiap penyakit itu berkorespondensi dengan sebuah penyakit. Tiap-tiap symptoms berkorespondensi dengan sebuah penyakit. Nah, di sini adalah description dari datasetnya dengan dilakukan beberapa prediction, training and prediction pipeline-nya adalah seperti berikut. Jadi kita akan melakukan text pre-processing di mana di sini adalah diagram ini ya. Saya akan jelaskan dari sini activity diagramnya. Bahwasanya dalam tahap awal kita akan melakukan data preparation dengan melakukan load healthcare dataset, kemudian text processing ini bagian dari LSA-nya ya. Tokenization, stemming gitu ya. Kemudian nanti akan dilakukan TF-IDF factorization. Jadi kita akan merepresentasikan ini sebagai sebuah vektor dan nanti akan dilakukan LSA. Nah, nantinya akan dalam hasil akan dibandingkan antara hasil dengan LSA dan tanpa LSA. Dan nanti akan dilakukan label encoding untuk mengubah feature yang awalnya berupa teks target yang berupa teks menjadi sebuah label. Mengingat karena kita terbatas di hanya 30 feature gitu ya. Kemudian di model development kita akan mengkonfigur SVM-nya, logistic regression-nya, KNN-nya. Kemudian melakukan hyperparameterization ya. Jadi akan dipilih dari tiap-tiap model akan dipilih parameter yang terbaik dengan menggunakan Optuna gitu ya. Dan nanti akan di-train model dengan parameter yang terbaik. Dan nanti di bagian evaluation selection tiap-tiap SVM, logistik, KNN akan dievaluasi. Evaluasinya menggunakan apa? Dalam hal ini kita akan menggunakan accuracy, F1 score, dan training time. Saya rasa untuk bagian ini saya cukupkan di sini. Dan kita akan lebih berfokus pada implementation ya. Jadi ini merupakan implementationnya saya akan menggunakan Kaggle untuk melakukan klasifikasi ini dengan menggunakan algoritma-algoritma yang tadi sudah disebutkan. Kita bisa lihat bahwa terdiri dari beberapa bagian ya. Ini library yang saya pakai. Pandas, NumPy, scikit-learn, Optuna, ya ini beberapa yang penting saja gitu ya. Kemudian data pre-processing kita akan melakukan sebuah banyak ya. Misalkan kita akan melakukan stemming gitu ya. Misalkan kata-kata ini kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi misalkan kata-kata yang berakhiran ing, at, s itu akan dihilangkan. Ya. Nah, dalam konteks penyakit misalkan age itu juga akan dihilangkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kata dasar daripada si penyakit tersebut. Jadi kayak seperti misalkan headache itu bisa menjadi head gitu ya. Yang mengindikasikan bahwa ini akan berfokus pada kepala gitu ya. Nah, ini harapannya adalah nanti bisa dijadikan sebuah pembeda antara tiap-tiap feature. Nah, ini untuk kodenya akan saya berikan hanya bagian B saja karena terlalu panjang. Di akhir sudah saya cantumkan terkait dengan link Kaggle yang terkait dengan analisa saya. Yang mana ini dilakukan di sini ya. Dilakukan di sini dan sudah berikut dengan hasilnya hasilnya yaitu berupa confusion matrix. Nah, mungkin kita akan lanjut ke bagian comparison result-nya saja. Nah, kalau kita lihat di comparison result, kita bisa melihat bahwa saya melakukan perbandingan antara model-model yang menggunakan menggunakan LSA dan tidak. Dan ternyata dari kita lihat akurasi dan F1 score-nya ternyata tidak menunjukkan perbaikan ya. Jadi kalau kita lihat walaupun memang secara training time itu mempercepat ya karena memang LSA itu kan menggunakan nanti akan menggunakan juga di bagian atas itu juga menggunakan singular value decomposition ya SVD sehingga nantinya tentu kita bisa membatasinya itu kepada sebuah feature yang paling penting. Tapi memang kalau kita lihat ya F1 score-nya ini cukup rendah hanya 3% ya kalau kita ubah dalam persentase. Paling tinggi hanya pada logistic regression yaitu 3,5%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, jadi
the application of LSA does not consistently improve the predictive performance ya. Nah, kalau kita lihat memang yang paling baik adalah si SVM gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah ternyata memang dataset yang kalau kita lihat datasetnya ini terlalu sederhana. Kalau kita lihat datasetnya ini terlalu sederhana, teksnya ini terlalu sederhana. Sehingga menerapkan LSA pada symptoms ini akan terlalu mahal dan akan tidak efisien. Jadi misalkan kayak shortness of breath itu jadi short aja, itu menghilangkan karakterisasi dari tiap data. Ya. Jadi tidak bisa misalkan dalam SVM tidak bisa dibentuk hyperplane yang optimal gitu. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari confusion matrixnya pun juga kalau kita lihat yang dengan tanpa LSA, kalau kita lihat yang tanpa LSA itu memang lebih beragam. Walaupun kita sebetulnya akan lebih fokus kepada elemen-elemen diagonal ya. Elemen-elemen diagonalnya. Cuman kalau kita lihat ya, memang dia lebih merata. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang LSA, dia lebih dominan di satu row, satu kolom. Tentunya ini menunjukkan apa? Kegagalan dalam menangkap pola dari data. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi bahwasanya LSA itu tidak dapat digunakan dalam setiap cases, bahwasanya perlu diperhatikan LSA itu harus hanya diterapkan pada data-data yang setidaknya kompleksitasnya tinggi. Kenapa? Karena dengan kompleksitas yang tinggi, pembeda antara tiap-tiap data bisa menjadi lebih kompleks, bisa menjadi lebih jelas gitu. Dibandingkan data-data yang similar, kemudian kita terapkan lagi si LSA-nya itu, maka nanti akan terjadi clashes di situ, gitu ya. Dari hyperplane-nya itu. Sehingga perbedaan antara data-datanya itu menjadi tidak bisa dibedakan. Nah, jadi untuk conclusion-nya adalah bahwasanya memang experimental results shows that the overall classification performance remains relatively low across all modules gitu ya. Reflecting the inherent difficulty of multi-class disease prediction ya. Tentu karena ini multi-class menjadi lebih sulit. Bahkan the inclusion of LSA did not consistently improve predictive performance gitu ya. Nah, tentunya this finding suggests that linear classifiers with high dimensional TF-IDF representation remain competitive gitu ya. Sehingga untuk melakukan klasifikasi yang lebih robust, kita harus menggunakan model yang juga lebih robust. Sehingga tiap-tiap feature itu bisa bisa dibedakan dengan lebih baik. Atau bahkan jangan-jangan kita bisa menggunakan model yang lebih sederhana gitu, karena mengingat datasetnya pun juga sederhana. Bisa jadi kita bisa menggunakan simple ya, misalkan logistic regression yang tidak tanpa pakai LSA gitu, tentunya dengan pre-processing yang berbeda gitu ya. Jadi memang nanti harus disesuaikan gitu. Sehingga dengan adanya paper ini menunjukkan bahwa LSA tidak berarti bisa digunakan setiap saat. It's not a solution, it's not a key for any solution ya. Kurang lebih begitu. Baik, saya rasa begitu terkait dengan paper saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih.